Salam sehat, salam jumpa dengan saya Pendeta Immanuel Geliat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus pernah mengisahkan sebuah perumpamaan yang ditulis dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dikisahkan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah jalan, orang tersebut jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya atau merampas harta bendanya, tetapi juga memukulinya dan membiarkannya tergeletak setengah mati. Orang ini tidak berdaya, saudara. Tidak lama kemudian, ada seorang imam yang melewati jalan tersebut. Seharusnya, saudara, maka secara naluriah, maka umumnya saudara, sesama manusia pasti bersedia menolong orang yang dalam kesulitan. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam ini tadi, ternyata dia tidak menolong saudara. Dia meneruskan perjalanannya, dia melewati orang tersebut. Kemudian juga orang kedua lewat setelah imam ini tadi, yaitu Lewi. Seorang Lewi melewati jalan tersebut dan melihat bahwa ada korban yang sedang tergeletak. Tapi yang dilakukan oleh Lewi juga tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh imam. Dia tidak menolong orang tersebut, dia meneruskan perjalanannya, membiarkan orang itu tergeletak begitu saja. Tidak lama kemudian saudara, maka orang yang ketiga lewat, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ketika melihat orang ini tadi tergeletak tidak berdaya, hampir mati saudara, maka timbullah belas kasihannya. Dia pun segera, dia cepat-cepat menolong orang ini tadi. Dia mengobatinya, dia membersihkan luka-lukanya, dan dia melakukan apa yang dapat dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa orang ini tadi. Kemudian dia juga membawa orang tersebut ke penginapan supaya dapat dirawat dengan lebih baik. Pendek kata saudara, orang Samaria, dia telah merawat orang ini tadi sampai tuntas, sampai orang itu sehat kembali saudara. Maka dari kisah ini tadi saudara, kita dapat membuat penggolongan, atau kita dapat membagi manusia dalam 3 golongan utama, atau 3 macam, atau 3 jenis. Ya, kita sebut 3 macam saja. Maka macam manusia yang pertama adalah ini yang diwakili oleh perampok. Ini adalah manusia yang menyusahkan, manusia yang merugikan sesama, manusia yang membuat orang lain menderita saudara. Nah, dari dulu sampai hari ini kita melihat bahwa ada saja orang yang merugikan sesamanya. Bahkan di zaman pandemi seperti ini pun kita melihat ketika situasi seperti ini membuat manusia susah. Tapi ada saja yang menambah kesusahan umat manusia. Di awal-awal pandemi yang lalu saudara, kita mendengar bahwa ada orang yang misalnya menumpuk masker. Ini adalah orang yang merampok saudara, tidak mempedulikan keselamatan orang lain, yang dipikirkan keuntungan dirinya sendiri saja. Lalu kita melihat juga kejahatan-kejahatan yang lain seputar daripada pandemi ini. Bagaimana orang menimbun barang-barang yang dibutuhkan dan sebagainya, dan ada banyak begitu kejahatan yang semuanya itu sebenarnya motifnya itu sebenarnya merampok, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Ini adalah orang-orang yang merugikan. Nah saudara, selain daripada itu mungkin kita mengatakan, oh mungkin saya bukanlah tipe orang yang merugikan, saya bukan perampok, saya bukanlah pembunuh, saya bukan koruptor, saya bukan pencuri dan sebagainya. Nah tetapi saudara, kita bisa saja menjadi orang yang merugikan orang lain. Bisa lewat perkataan kita yang tidak senonoh, perkataan kita yang kasar, atau perkataan kita yang memang bisa menyakiti orang lain saudara. Ya, atau juga kita bisa melemahkan iman orang lain. Itu adalah sikap-sikap yang merugikan orang lain. Selain daripada lewat perkataan kita, bisa juga lewat sikap kita, atau bahkan tindakan kita yang jelas-jelas merugikan sesama kita, merugikan orang lain saudara. Nah itu tipe manusia yang pertama. Tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia yang diwakili oleh Imam dan Lewi. Imam dan Lewi sebenarnya bukan orang yang jahat. Dia tidak melakukan perampokan atau pemukulan terhadap orang tersebut, terhadap korban itu. Dia tidak berbuat jahat, Tapi masalahnya adalah dia tidak menolong.
Dengan kata lain, orang seperti ini adalah orang yang tidak peduli, tidak merugikan orang lain, tapi juga memang tidak menolong orang lain. Orang seperti ini, saudara, jumlahnya juga sangat banyak, saudara. Maka kita melihat dalam masyarakat, misalnya ada orang-orang tertentu, saudara, yang prinsipnya, saya tidak mau merugikan Anda, Anda juga jangan merugikan saya. Saya tidak mau mengurus Anda, Anda juga jangan urus saya. Saya tidak mau disakiti, maka saya juga tidak menyakiti Anda. Nah, orang seperti ini prinsipnya bahwa dia tidak mengganggu orang lain, dan dia juga jangan diganggu, jangan diotak-atik. Nah, orang seperti ini juga, saudara, jumlahnya sedemikian banyak. Perhatikan kalau mereka membuat rumah begitu, saudara, maka dia akan bangun pagar yang tinggi, yang dipasang dengan pengamanan yang sedemikian ketat, karena prinsipnya adalah saya tidak mau diganggu, sebagaimana saya juga tidak mengganggu orang lain. Nah, ada orang yang merasa bahwa dengan dia tidak mengganggu orang lain dan juga tidak diganggu, dia merasa bahwa dia sudah cukup baik. Ada orang yang merasa bahwa mereka tidak berbuat jahat, mereka tidak merugikan orang lain, mereka tidak menyusahkan orang lain. Dengan seperti itu, dengan hal itu saja mereka merasa bahwa sudah cukup. Nah, saudara, tapi apakah benar demikian? Nah, coba saudara renungkan. Kalau misalnya kita hanya menjadi orang yang tidak merugikan orang lain saja, apakah sudah cukup, saudara? Nah, nanti dalam pertemuan yang kedua, yang sesudah ini, saudara, dalam selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, saya akan membahas khusus tentang bagaimana dengan orang yang tidak peduli, bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang yang tidak peduli. Nah, ini tipe manusia yang kedua, yaitu manusia yang tidak peduli, tidak merugikan orang lain, tapi juga tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat bagi orang lain. Nah, saudara, yang ketiga ini adalah tipe manusia yang paling mulia, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi alangkah bagusnya, saudara, tipe tersebut sekalipun tidak banyak, tetapi di dalam termasuk saudara di dalamnya. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, tetapi alangkah indahnya, alangkah mulianya kalau yang tidak banyak itu salah satu yang termasuk di dalamnya adalah saudara sendiri yang mendengarkan kebenaran ini. Tipe manusia yang ketiga adalah yang diwakili oleh orang Samaria, yaitu orang yang menjadi berkat bagi sesamanya, mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain. Nah, saudara, yang memberikan sumbangsih bagi orang lain. Orang seperti ini sangat dinantikan oleh dunia ini, saudara. Orang seperti ini, mereka sungguh-sungguh mulia sekali. Orang seperti ini pasti akan diperhitungkan. Mereka akan diingat baik oleh manusia maupun oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, belas kasih, menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Ingatlah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini sangat singkat. Selain singkat, hidup kita hanya satu kali. Saudara dapat bayangkan bahwa hidup kita hanya satu kali, tidak terulang. Dan yang kedua, hidup kita sangat singkat. Andai kata kita sehat walafiat, ya mungkin rata-rata umur manusia bisa 70, 80 atau 90 tahun. Tetapi 80-90 tahun itu pun, andai kata pun sampai 100, itu pun usia yang masih sangat singkat. Tapi fakta empiris juga mengatakan kepada kita bahwa ada banyak orang yang belum waktunya sebenarnya, artinya tidak mencapai usia yang tua pada umumnya, juga sudah terlebih dahulu pergi menghadap. Dengan kata lain, sudah meninggal di usia yang lebih muda dari seharusnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saudara, itu peluang untuk meninggal itu besar sekali, saudara. Maka kita perlu renungkan kembali, bagaimanakah hidup kita? Apakah kita menjadi tipe manusia yang merugikan sesama? Kita perlu bertobat, saudara. Ataukah kita menjadi manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tetapi tidak memberi faedah bagi orang lain? Hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka, saudara, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, tidak ada satu hal yang orang lain ingat tentang kita. Kisah kita berakhir begitu saja, saudara. Kita tidak pernah menggoreskan sejarah, walau hanya dalam lingkup keluarga saja. Maka kisah kita berakhir sedemikian saja, tidak diingat oleh manusia dan juga tidak diingat oleh Tuhan. Betapa ruginya hidup seperti ini.
Dan yang ketiga, apakah hidup kita seperti orang Samaria yang menjadi berkat bagi sesama, memberi faedah bagi sesama kita? Nah, seperti ini saudara, hidup seperti ini sungguh amat sangat mulia. Sekalipun hidup seperti ini tidak mudah, memerlukan perjuangan. Memang saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu tidak pernah gratis. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Karena itu saudara, yang ingin saya katakan, mari kita sungguh-sungguh menyadari hal ini saudara. Dan kita berjanji di hadapan Tuhan dan berjanji dalam hati kita sendiri. Aku mau menjadi orang yang memberkati orang lain. Hidupku menjadi faedah bagi orang lain. Itulah kerinduan kita saudara. Terlebih itulah kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah berkat bagi sesama. Amin.